Guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review produk sunscreen dari PPQ. Ada dua varian sunscreen dari PPQ, yaitu sunscreen PPQ SPF 30 dan SPF 50. Kali ini aku mau bahas yang varian biru dulu. Buat yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Disclaimer dulu ya, kalau aku beli produk ini pakai uang aku sendiri, jadi aku nggak di-endorse sama PPQ. Oke, lanjut aja kita ke reviewnya. Pertama, sunscreen ini dikemas dalam botol tube dengan berat bersih sekitar 30 ml. Desain kemasannya sangat menarik karena ada karakter cinnamoroll dengan warna biru muda, jadi kesannya jadi unik gitu. Aku pribadi suka banget sama kemasannya. Produk ini nggak dilengkapi dengan kemasan box kertas, jadi ya udah bentuk kemasan produknya cuma gini aja. Tapi tenang aja, untuk menjamin keamanan isi produknya, PPQ memberikan segel kemasan di bagian tutupnya. Kita beralih ke komposisi produknya. Aku coba cek di website Inci Decoder. Varian sunscreen PPQ SPF 30 PA++ ini adalah sunscreen yang fokusnya untuk melindungi dan menenangkan kulit. Klaimnya berbunyi, Calming and Soothing Sunscreen Moisturizer, memiliki tekstur seperti pelembab yang membantu melindungi kulit dari sinar matahari, sekaligus menenangkan kulit dengan combo 7% pantenol, centella asiatica, dan mugwort. Yang aku suka dari sunscreennya PPQ adalah selain fungsinya sebagai sunscreen, produk ini juga dilengkapi dengan bahan aktif yang lumayan lengkap. Dan sepertinya bukan gimmick ya, coba kita lihat list ingredients-nya. Kebanyakan bahan aktif dan sunscreen agent-nya berada di atas preservatif. Ini bisa ngasih gambaran ke kita kalau bahan aktif dan sunscreen agent-nya kemungkinan besar dalam konsentrasi di atas 0,6%. By the way, di produk ini ada 4 jenis preservatif. Dari keempat bahan pengawet ini, DMDM Hydantione berada paling atas dari 3 bahan pengawet lainnya. Kadar maksimumnya di suatu produk adalah 0,6%. Inilah kenapa aku menganggap bahan aktif di sunscreen PPQ ini bukan sekedar gimmick, karena bahan aktifnya ada di atasnya preservatif semua. Tapi ini hanya sebagai gambaran aja ya. Untuk tahu tepatnya berapa konsentrasi masing-masing bahan aktifnya, maka hal tersebut harus dicek di laboratorium. Bahan aktif yang ada di produk ini adalah sebagai berikut. Ada niacinamide atau vitamin B3 yang berfungsi sebagai pencerah, mengurangi kemerahan akibat jerawat, serta mengontrol sebum. Salicylic acid berfungsi sebagai anti-akne sekaligus eksfoliator yang cocok digunakan pada kulit berminyak. Tranexamic acid yang berfungsi sebagai bahan pencerah serta membantu menyamarkan dark spot. Bahan ini juga diklaim membantu kerja sunscreen menjadi lebih optimal. Centella asiatica dan allantoin berfungsi sebagai soothing dan calming agent. Sodium hyaluronate dan glycerin berfungsi sebagai pelembab. Panthenol atau vitamin B5 yang berfungsi sebagai pelembab sekaligus menghaluskan kulit. Ceramide berfungsi sebagai penguat skin barrier. Sedangkan sunscreen agent-nya ada 3 bahan, yakni butyl methoxydibenzol metan atau avobenzone adalah agen sunscreen kimia berfungsi melindungi dari sinar UV. Bahan ini gak stabil sehingga harus distabilkan dengan bahan lain. Ethinyl methoxyamide adalah sunscreen agent kimia yang berfungsi untuk melindungi dari sinar UVB. Agen sunscreen ini juga gak stabil ya, jadi perlu distabilkan dengan bahan lain. Octocrylene juga termasuk agen sunscreen kimia yang melindungi kulit dari sinar UVB. Bahan ini larut dalam minyak, jadi asumsiku bahan ini cocok dipakai di kulit yang berminyak. Ketiga bahan sunscreennya adalah sunscreen kimia. Kelebihan sunscreen kimia atau chemical sunscreen adalah tidak white cast di kulit. Kalau kalian suka hasil akhir sunscreen yang tidak ada tone up-nya dan benar-benar mirip seperti warna kulit asli, kalian pasti suka sama produk ini. Harga produk ini sekitar 30 ribuan. Dengan bahan aktif yang cukup lengkap, menurut aku harga segitu cukup worth to buy ya. By the way, varian SPF 50-nya akan aku review di video berikutnya. Setelah itu, aku akan bandingin keduanya dari segi tekstur dan hasil akhir pemakaiannya. Jadi untuk review lengkapnya nanti aku kasih tahu ke kalian di video yang ketiga ya. Gimana nih menurut kalian tentang produk ini? Tertarik buat nyobain nggak? Segitu aja dulu guys untuk video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya dan subscribe channel ini biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!